jawab yang benar. Gua ditonjok beneran. Hai apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini ada yang mau share biografi seorang artis sekaligus YouTuber terkenal yang dijuluki sebagai Bapak YouTuber. Siapa lagi kalau bukan Deddy Corbuzier. Apalagi akhir-akhir ini diberi pangkat sebagai Letnan Kolonel. Tapi ternyata dulunya tak sehebat ini loh sob. Dulunya ternyata hidup susah. Bagaimana kisahnya? Simak terus ulasan video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya sob, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ADSR. Deddy Corbuzier dikenal sebagai salah satu selebriti serta YouTuber terkenal di Indonesia pada awal kemunculannya di dunia entertainment. Deddy Corbuzier dikenal sebagai seorang pesulap, walaupun ia lebih suka menyebut dirinya sebagai seorang mentalis. Setelah berhenti menjadi seorang pesulap, ini Deddy Corbuzier dikenal sebagai seorang presenter dalam acara variety show di beberapa stasiun televisi. Aktivitasnya saat ini dikenal sebagai konten kreator YouTube melalui podcast di channel YouTube-nya. Pengikut channel YouTubernya berjumlah puluhan juta, membuatnya menjadi salah satu YouTuber dengan pendapatan terbanyak di Indonesia. Biodata Deddy Corbuzier, nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Nama panggilan Deddy Corbuzier, lahir Jakarta 28 Desember 1976. Orang tua Omar Sunjoyo, yaitu ayahnya, Eniwati sebagai ibu kandungnya. Anak Ajkanio Nicola Corbuzier. Pekerjaan YouTuber, presenter, mentalis, dan aktor. Ia terlahir dari keluarga yang amat sederhana, keturunan Tionghoa. Dalam biografi Deddy Corbuzier seperti yang ia ceritakan pada Atta Halilintar di YouTube, ayah Deddy Corbuzier bernama Omar Sunjoyo. Ia berasal dari Banyuwangi dan merantau ke Jakarta. Saat itu sebagai seorang sopir angkot. Ibu Deddy Corbuzier bernama Heniwati yang bekerja sebagai seorang penjahit rumahan. Mantan pesulap ini diketahui memiliki 2 orang saudara. Sejak kecil Deddy Corbuzier sudah merasakan hidup sulit. Ia bahkan menceritakan masa kecilnya bahwa kala itu untuk semangkuk bakso saja, ia harus membaginya dengan 2 saudaranya. Sewaktu SD ia sering dibully oleh teman-temannya. Permasalahannya mulai dari latar belakang keluarganya yang bukan kalangan berada. Sementara itu teman-temannya berasal dari kalangan berada. Selain itu fisiknya yang kala itu gendut. Karir sebagai pesulap. Sejak kecil ia sudah menyukai dunia sulap. Ia menceritakan bahwa pertama kali melihat sulap yang dibawakan oleh Maclean Wilson, pesulap asal Amerika di televisi. Melihat bagaimana Maclean Wilson bisa melakukan trik mengubah tongkat menjadi bunga, serta mengeluarkan burung dari tangannya membuatnya takjub. Sejak saat itu ia kemudian mulai tertarik pada dunia sulap dan meminta ibunya membelikan buku sulap. Ia rela menghabiskan waktunya selama berjam-jam di rumah mempelajari trik dan dasar sulap. Ia pun sudah bercita-cita menjadi seorang pesulap. Kondisi keuangan keluarga Deddy Corbuzier kala itu sudah mulai membaik. Karir ayahnya menanjak dengan bekerja sebagai seorang manajer umum perusahaan mesin dari Jepang. Ketika di bangku SMP, ia mengikuti ayahnya ke Israel untuk berdinas. Di sana ia mengikuti banyak seminar sulap. Ia juga bahkan bergabung dalam International Brotherhood of Magicians. Karir profesionalnya sebagai seorang pesulap dimulai saat ia berumur 12 tahun. Kala itu ia pertama kali mempertunjukkan keahlian sulapnya di dunia fantasi Ancol. Awal karir Deddy Corbuzier sebagai seorang pesulap hanya dibayar sekitar Rp50.000 untuk sekali tampil. Mulai tampil di televisi. Sejak saat itu ia sudah sering naik panggung mempertunjukkan trik sulapnya di hotel-hotel mewah di Jakarta. Kemudian pada tahun 1998 ia pertama kali tampil di layar televisi. Pada tahun itu juga ia mendirikan Pentagram Management, sebuah komunitas yang kemudian melahirkan banyak pesulap terkenal seperti Romy Rafael dan Demian Aditya. Penampilannya pun sebagai seorang pesulap kala itu sangat unik dengan tampil ala Kaisar Ming dari Cina. Penampilannya tak sempat membuat ia mudah untuk dikenali. Pertama kali muncul di televisi, ia hanya sebagai seorang bintang tamu saja. Lama-kelamaan setelah terkenal, ia kemudian menjadi bintang utama dalam pertunjukannya di televisi. Kala itu ia merupakan bintang utama di acara musikal Impresario 008 yang tampil di RCTI. Acara inilah yang melambungkan namanya sebagai seorang pesulap terkenal dan semakin menanjak. Sejak saat itu ia kemudian tetap tampil di layar kaca televisi. Deddy Corbuzier dikenal sebagai seorang pesulap dengan aliran mental magic yang menggabungkan efek psikologi, kekuatan membaca pikiran, dan psikokinetik. Pada tahun 2005, Deddy Corbuzier menikah dengan Kalina Oktarani. Dari pernikahannya tersebut, ia dikarunia seorang anak bernama Ajkanio Nicola Corbuzier. Namun pernikahannya dengan Kalina ini kandas setelah mereka resmi bercerai pada Januari 2013.
Kecintaannya pada dunia sulap bahkan diwujudkan dengan mendirikan sebuah sekolah sulap bernama Corbusier School of Magic. Ia juga mendirikan Corbusier Magic Shop yang menjual peralatan sulap. Sebagai seorang pesulap profesional, ia juga bisa berkolaborasi dengan pesulap dunia seperti Todd Diamond, Jeff McBride. Namanya sebagai pesulap semakin dikenal dan sukses dalam acara The Master Indonesia pada tahun 2009 sebagai juri. Jadi Corbusier juga sosok yang memperkenalkan metode diet baru yang ia beri nama OCD atau Obsessive Corbusier Diet yang didasarkan pada teknik intermittent fasting dicampur dengan latihan HIIT atau High Intensity Interval Training. Metode diet yang diperkenalkan oleh Deddy Corbuzier ini dengan cepat terkenal di Indonesia. Berhenti dari dunia sulap. Dalam biografi Deddy Corbuzier diketahui bahwa pada tahun 2015 ia membuat pernyataan mengejutkan dengan mundur dari dunia sulap yang selama ini membesarkan namanya selama 30 tahun. Selain berkarir sebagai seorang pesulap, ia juga biasa tampil sebagai bintang iklan baik di televisi maupun media cetak. Ia juga bahkan bermain dalam sinetron maupun di film. Setelah mundur sebagai seorang pesulap atau mentalis, ia memilih menjadi presenter talk show terkenal di televisi bernama Hitam Putih. Selain sebagai seorang presenter di televisi, ia kini dikenal sebagai seorang YouTuber yang kerap membagikan aktivitasnya di YouTube. Menjadi mu'alaf. Pada tanggal 21 Juni 2019, secara mengejutkan Deddy Corbuzier memutuskan untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang mu'alaf setelah mempelajari Islam selama 8 bulan. Prosesi Deddy Corbuzier menjadi seorang mu'alaf ia lakukan di Masjid Al-Dejaji, Komplek Pondok Pesantren Ora Aji, Padukuhan Tundan, Yogyakarta. Dalam prosesi tersebut, beliau dituntun oleh Gus Miftah. Menikah lagi. Pada tanggal 6 Juni 2022, Deddy Corbuzier melangsungkan pernikahan dengan Sabrina Hairunisa. Pernikahan ini sangat mengejutkan serta mendadak tanpa tanda-tanda. Pernikahannya dengan Sabrina Hairunisa sukses mengejutkan masyarakat Indonesia. Meski sudah bertahun-tahun pacaran, pernikahannya dengan Sabrina pada Senin 6 Juni 2022 terkesan mendadak tanpa ada tanda-tanda. Pernikahan tersebut digelar secara tertutup dan dilangsungkan di Hotel Fairmont, Jakarta. Itulah biografi Deddy Corbuzier. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Selamat pagi oh dunia. Good morning everybody. Selamat datang pagi ceria. Workout